Selamat pagi semua, Patrisius Jiwandono di sini. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang puisi. Ya, bikin puisi itu kayaknya gampang ya. Ada beberapa kalimat kita jejer-jejer jadi. Tapi apa ya segampang itu gitu ya. Saya mencoba beberapa kali puisinya jadinya ancur-ancuran gitu ya. Bahkan Google pun belum tentu bisa bikin puisi. Nah, pada pagi hari ini saya punya bintang tamu, seorang mahasiswi sastra Inggris Universitas Majung semester 3. Dia ini baru memenangkan lomba puisi juara 3 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang beberapa bulan yang lalu. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan dia, kepingin tahu bagaimana sih caranya nulis puisi yang baik, dan apa juga sih asiknya nulis puisi gitu ya. Ya, mari kita sambut Gabriela Christy Alexandra. Ya, selamat pagi, Gaby. Selamat pagi, Pak. Pagi, apa kabar, Gaby? Baik, Pak. Baik, ya. Baik. Ya, pertama tentunya selamat ya atas kemenanganmu beberapa bulan yang lalu. Ya, mungkin belum juara 1, tapi itu sudah sangat bagus, sudah sangat Iya. membanggakan, dan kiranya bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Iya, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih menariknya puisi itu, Gaby? Kalau saya pribadi sih ya, Pak, saya suka yang uh, entah kenapa puisi itu buat saya, walaupun hanya beberapa kalimat aja itu udah dapet feels-nya gitu loh, Pak. Jadi, entah saya suka gitu. Nggak usah baca panjang-panjang, tapi saya udah bisa kayak, wah, emosinya penulisnya tuh bisa saya rasain gitu loh, Pak. Terus ya karena saya suka nulis puisi itu karena dari awal itu saya suka nulis buku harian sih, Pak. Dari buku harian itu lama-lama saya suka nulis puisi karena ya itu mengekspresikan perasaan penulisnya, dan walaupun hanya dari beberapa kalimat aja itu udah ngekspresiin perasaan penulisnya dengan kata-kata yang indah, gaya bahasa yang indah. Maaf. Ya, dan itu tuh kayak nangkep perhatianku gitu loh, Pak. Kok bisa ya kayak hanya beberapa kalimat saja udah bisa maknanya dalam banget gitu. Dan aku sukanya itu saya itu juga perlu kayak orang-orang kan pasti perlu waktu kan, Pak, buat memahami itu maksudnya penulisnya tuh apa sih, Pak. Ya itu sih, Pak, kalau menurut saya. Ya. Oh, jadi memang sudah sering menulis ya, walaupun menulis di buku Iya. harian ya, dan itu Iya. nampaknya menjadi kemudian bertransformasi menjadi puisi gitu ya. Nah, Iya, yang Pak. ingin saya tanya, kalau nulis buku harian itu kan pakai kalimat esai ya, kalimat lengkap, mungkin dengan keterangan di Iya. sana sini. Tapi kok kemudian bisa dipadatkan menjadi beberapa kalimat saja, teratur dalam beberapa baris begitu, dan toh bermakna. Itu yang bikin istimewa kan, bagaimana bisa merangkum ide dalam beberapa kalimat saja, kemudian bisa ketika dibaca itu menimbulkan perasaan yang luar biasa gitu ya, bisa menyentuh ke dalam sanubari pembacanya. Itu Iya. rahasianya bisa seperti itu gimana, gitu? Apa ya, Pak? uh, Karena mungkin itu sih, Pak, saya suka kalimat-kalimat yang bagus yang kayak nggak pernah dengar gitu, kayak hanya dari satu kata aja itu udah maknanya tuh dalam gitu loh, Pak. Jadi saya suka baca-baca kamus gitu bahasa Inggris, nyari kata-kata yang bagus menurut saya tuh saya jadiin rangkumannya itu dari buku harian saya gitu. Kalau saya gitu sih, Pak. Oke. Atau mungkin itu bakat gitu ya. Mungkin di keluarga juga ada yang punya bakat seni seperti itu, Debbie. Kalau bakat sih enggak sih kalau dari orang tua saya, tapi dari nenek saya ya. Nenek Ya. saya juga suka gitu. Hmm. Um, saya pernah baca satu puisi
kalau nggak salah dari Sapardi Djoko Damono, kalau nggak salah ya, karena saya juga bukan pemerhatian sastra yang sangat gimana gitu. Puisinya itu cuma berbunyi begini, judulnya Malam Lebaran. Kemudian dia menulis begini, Malam Lebaran, bulan purnama di atas kuburan. Selesai. Jadi, Oh iya. tapi begitu saya baca, itu luar biasa perasaan yang timbul di dalam diri saya ketika membaca hanya satu kalimat itu. Di bayangan saya itu sudah terbayang khidmatnya malam lebaran, bulan purnama di atas kuburan. Jadi hanya seperti itu sudah bisa membangkitkan emosi yang luar biasa, membangkitkan bisa memaksa kita masuk ke satu kedalaman yang sulit dilukiskan tapi terasa sekali. Gitu. Jadi saya kagumnya di situ, satu puisi yang benar-benar membuat saya tergugah. Ya karena saya bukan dari bidang sastra, makanya saya sekarang tanya kamu ya, sudah jago di bidang puisi gitu ya. Ya mungkin bisa dijelaskan Gaby proses mulai dari datangnya ide sampai pencurahan ke kalimat-kalimat di puisi itu bagaimana? Kalau saya pribadi ya Pak, saya itu pertama nulis puisi itu kalau lagi sendirian gitu sih Pak. Jadi kayak feels-nya itu dapat dulu, kayak emosinya dapat dulu. Saya tuh nanti dicatat apa yang saya pikirkan itu udah langsung tulis aja, nggak usah mikir oh ini jelek nantinya atau apa. Itu pikir aja langsung masukin aja di note saya. Nah, habis itu kan dilihat kan Pak, saya baca catatan saya tentuin nih ini temanya apa sih dari tulisan saya yang acak adul ini apa gitu. Temanya apa, saya nentuin tema. Saya tuh nanti selanjutnya itu saya nentuin kata-katanya yang menurut saya tuh bagus, yang cocok dengan apa yang saya rasain waktu itu. Setelah itu apa ya, sisanya ya tinggal tulis aja, perhatiin rimanya, kalau misalnya mau ada rima ya ditulis sesuai rimanya, lalu baitnya juga, nentuin baitnya itu mau berapa baris. Saya tuh sisanya tinggal revisi-revisi aja terus Pak. Final tasnya aja dipercantik sesuai yang aku pingin itu kayak gimana. Udah gitu aja. Kira-kira berapa lama prosesnya mulai dari timbulnya rasa itu sampai ke selesainya revisi puisi itu, Gaby? Kalau saya sih biasanya timbulnya tuh rasanya biasanya malam-malam Pak. Jadi baru saya tulisnya tuh besoknya. Jadi malam-malam sebelum tidur itu biasanya langsung entah kenapa langsung masuk semuanya ide-ide itu malam-malam. Terus besoknya baru saya tulis kayak kasarannya gitu, draftnya dulu. Habis itu baru besoknya lagi mungkin ya. Soalnya saya akhir-akhir sibuk juga sih Pak. Ngerjain kuliah, ngerjain organisasi juga. Jadi baru besoknya mungkin berarti sekitar 2 harian berarti. 2 harian ya. Baru selesai gitu. Tapi ya kan karena revisi-revisi terus kan jadi tambah lama Pak. Seminggu bisa. Ya 2 harian itu diperantarai mimpi mungkin ya. Karena kan kamu bilang malam dapat ide, terus tidur dulu, terus kemudian paginya baru nulis gitu ya. Mungkin ada mimpi yang memperantarainya. Iya Pak. Luar biasa juga prosesnya. 2 hari ya, oke. Mungkin kalau nggak kuliah mungkin bisa 1 hari ya. Gara-gara kuliah jadinya molor. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Ya, yang tadi ngomong tentang kuliah ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kamu kan kuliah di sastra Inggris. Nah, apakah itu membantu kamu di dalam menajamkan atau mempercantik baris-baris puisi kamu? Gitu? Oh iya dong Pak. Karena saya selama kuliah ini kan saya masuk jurusan sasing ya Pak. Kalau di SMA kan bahasa Inggrisnya nggak terlalu dalam, cuma mungkin sebatas ngerjain soal aja gitu kan. Tapi kalau di jurusan sasing ini ada pelajaran yang lebih lebih dikerucutkan ke puisi ini, minat saya di puisi. Kayak misalnya waktu itu apa ya? Kelasnya ada kelas puisi kok pas itu ada diajari tentang puisi kelas.
Poetry. Maximum 5. Iya wajib Buat Pak. poetry. Ada kelas puisi di Universitas Macung. Hmm. Dan itu kayak diajari gitu. Puisi itu yang baik itu harus kayak gimana. Harus baik, rimanya bagaimana. Terus kayak juga itu yang pertama. Terus ada juga yang saya suka itu pelajaran itu loh Pak, vocabularies, aku lupa. Vocabularies itu juga, itu karena itu nambah vocabku, jadi aku lebih bisa, kosakata saya tuh lebih banyak lagi, jadi saya lebih bisa menulis puisi dengan baik. Yeah. Itu sih, terus sisanya juga cuma pelajaran grammar sih, soalnya ya itu grammar juga bagus, karena kan kalau puisinya nggak sesuai grammar juga kan jadi aneh gitu kan menurut saya. Iya Itu sih. sih Pak. Ya kalau vocabulary-nya bagus tapi grammar-nya amburadul juga Iya. sulit dimengerti ya. Mm-mm. Ya. Nah sekarang kembali ke karya kamu yang memenangkan juara 3 di UN itu, kira-kira kamu tahu nggak kenapa kau menang? Kenapa kau menjadi juara 3? Sebenarnya saya nggak seberapa tahu sih Pak. Saya kayak waktu itu karena ada lomba, kebetulan ada lomba, terus saya lagi liburan kan. Terus mumpung nganggur aja ya udah saya coba masukin puisi saya. Terus nggak tahu kok bisa menang. soalnya kan UM itu kan kayak sastra Inggrisnya, wah levelnya udah tinggi kan, udah internasional katanya. Terus kok saya bisa menang itu saya juga nggak tahu Pak. Mungkin faktor keberuntungan atau ya. Ya pasti ada sebabnya kenapa puisi kamu bisa menang. Itu puisi bahasa Inggris. Puisi bahasa Inggris ya? Iya, puisi bahasa Inggris. Puisi bahasa Inggris. Berapa panjang? Berapa ya? Saya lupa Pak. Mungkin sekitar 5-6 bait aja sih saya. Oh, 5-6 bait. Satu bait itu kalau nggak salah 4 baris. 4 baris ya? Iya, 4 baris. Ya cukup panjang juga itu kalau untuk orang yang nggak bisa bikin puisi, itu luar biasa itu. Ya. Tadi saya kan nyinggung soal Google. Saya bilang Google belum tentu bisa bikin puisi. Tapi beberapa hari yang lalu saya ketemu satu situs di Google yang bisa membuat puisi secara acak. Jadi kita umpankan kata-kata 1-2 kalimat di situ, langsung dia bisa nyusun sendiri. Jadi Google ini kurang ajarnya di situ ya. Wow. Mesinnya bisa atau artificial intelligence-nya itu bisa membuat puisi sendiri. Dan ketika saya baca, saya bilang loh, ini ya lumayan juga ya puisinya gitu ya. Jadi kalau menurut pendapat Gaby gimana nih? Ada saingan dari kecerdasan buatan ini bagaimana? Kalau menurut saya sih Pak, yang namanya AI itu nggak bakal bisa gantiin manusia sih Pak. Karena di mana-mana AI itu kan cuma robot kan, cuma teknologi aja. Itu nggak bisa menggantikan perasaan penulisnya tuh untuk waktu nulis puisi. Jadi mungkin kalau menurut saya feels-nya tuh nggak seberapa dapat Pak, tapi memang bagus. Saya akui memang bagus karena emang itu kayak bahasanya lebih indah lagi sih kalau menurut saya. Tapi kalau bagi saya sendiri sih feels-nya tuh nggak dapat Pak, jadi kurang jadinya. Esensi dari puisi itu ada yang kurang kalau menurut saya. Iya, memang mungkin di situ letak kekurangannya. Jadi dibaca bagus tapi nggak dapat feelingnya ya. Karena mungkin ditulisnya juga nggak pakai feeling, tapi pakai algoritma. Jadi algoritma yang nggak ada misalnya. Mungkin Gaby bisa menyebutkan beberapa puisi yang buat kamu sangat berkesan, atau mungkin sastrawan-sastrawan yang pintar nulis puisi gitu yang memikat perhatian Gaby selama ini, yang jadi favoritnya misalnya. Kalau favorit sih nggak ada sih Pak ya, karena saya suka baca puisi itu dari yang di feeds Instagram itu sih mulai yang suka itu.
itu kan banyak penulis-penulisnya itu kan, dan itu tuh cuma penulis-penulis kayak anonim gitu loh Pak, dan penulis-penulis kecil aja, jadi belum ada sampai ada bukunya. Tapi kalau yang soal penulis penyair puisi yang sampai ada bukunya terkenal itu aku suka baca bukunya Langleaf Pak. Langleaf iya itu sih buku puisi, kumpulan puisi bahasa Inggris sih tapi Pak. Cuma itu dulu banget. Sekarang saya lebih ke yang Instagram atau di Instagram itu banyak puisi-puisi yang dari penulis kecil-kecilan gitu. Tapi feels-nya tuh dapat juga, nggak kalah sama yang penulis yang udah sampai jadi buku gitu. I see. Ya, ini nampaknya main rasa gitu ya. Kalau nggak ada rasanya ya nggak jadi puisinya. Iya Pak. Ibaratnya masakan gitu, ingredients-nya ini campur, tapi kemudian kok rasanya cemplang kayak gini mungkin karena tidak mencurahkan rasa ke situ gitu kan. Iya, ini menarik sebenarnya karena menyentuh satu hal yang tidak akan tersentuh oleh AI, yaitu perasaan manusia, ya kan. Apakah itu ada hubungannya dengan tipe kepribadian seseorang, Gibi? Misalnya orang yang introvert atau orang yang sensitif itu lebih pintar menulis puisi daripada mereka yang heboh, mereka yang ekstrovert. Gitu. Apakah ada hubungannya? Kalau menurut kamu? Kalau menurut saya sih semua orang itu bagus sih Pak, enggak. Cuma kalau dari saya riset sendiri ya Pak, kalau yang introvert tuh emang lebih bagus karena mereka tuh lebih punya banyak waktu sendiri untuk mikirin hal-hal yang lebih dalam kalau menurut saya itu. Makanya mungkin mereka tuh kalau saya sebagai introvert sendiri ya, kalau misalnya udah diem di suatu ruangan itu mikirnya tuh udah melayang kemana-mana Pak. Itu saya itu kan kalau misalnya yang extrovert kan lebih kayak aktif gitu kan. Terus kayak mereka kalau menurut saya sih kan nggak ada waktu mikir buat sampai yang dalam sesering introvert seperti itu. Itu sih Pak. Jadi kamu introvert ya? Cenderung introvert? Iya lebih introvert saya. Ya saya sepakat dengan itu. Orang introvert memang lebih dalam, yang orang bilang deeper gitu ya. Deeper maksudnya ketika dia lihat sesuatu yang buat orang extrovert biasa aja atau malah ya berlalu begitu saja, buat orang introvert itu bisa jadi sumber ide karena dia bisa melihat di dalam, di balik itu. Ya, pertanyaan saya yang mungkin yang terakhir ya, Gaby ya. Mungkin ada beberapa orang atau beberapa teman yang mendengarkan wawancara ini kemudian pengen tahu gimana sih aku nulis puisi ini. Nah, mungkin Gaby punya 1-2 pesan untuk mereka-mereka yang benar-benar kebelet ingin nulis puisi tapi belum bisa gitu. Gimana, Gaby? Kalau untuk kalian yang masih ragu buat nulis puisi itu nggak usah takut sih, nggak usah ragu. Keluarin aja apa yang kamu pikirkan waktu itu di atas kertas. Jadi write without fear and keep on your writing. Jadi keep practice juga gitu. Ya, jadi kuncinya pada merasakan tentang sesuatu, kemudian langsung menuliskan apa aja yang terlintas di perasaan atau di pikiran pada saat itu ya, Gibi ya. Iya, Pak. Baru kemudian dilihat lagi, mungkin ada yang kurang bagus atau kurang harmonis, kemudian diubah lagi sehingga menjadi benar-benar puisi gitu ya. Iya, revisi terus aja. Ya. Kamu lebih suka nulis puisi dalam bahasa Inggris atau Indonesia? Kalau saya sih lebih suka sama sih Pak sebenarnya. Cuma kan ada plus minusnya sendiri. Kalau misalnya Inggris itu karena kayak kosakatanya kurang, tapi bahasanya tuh lebih bagus sih kalau menurut saya. Tapi kalau yang bahasa Indonesia itu vokab saya lebih luas lagi daripada bahasa Inggris, jadi lebih bagus juga gitu. Jadi ada plus minusnya aja gitu. Ya karena kamu sudah bisa sastra Inggris, jadinya ya mungkin orang mengharapkan wah kapan ya terbit puisinya Gaby yang dalam bahasa Inggris lagi. Amin.
Ini satu lagi ya, jadi katanya sudah satu Oh lagi iya, yang iya. terakhir. Nggak apa-apa, Satu Pak. lagi. Tentang lagu ini, Gaby. Ini kan nampaknya puisi itu sedikit lagi bergeser atau sedikit lagi diubah, jadi deh lirik lagu gitu ya. Nah, Iya. kalau menurut kamu gimana antara puisi dengan lirik lagu itu sama atau harus melalui proses yang berbeda? Hmm, kalau menurut saya sih Pak ya, lirik lagu sama puisi itu sama sih Pak, cuma bedanya eh diperformkannya tuh seperti apa. Kalau lagu kan ada alunannya, terus ada ya nadanya naik turunnya itu untuk Hmm. lebih catchy di telinga gitu kan. Kalau puisi itu lebih ke kayak dibacakan atau dibaca sendiri. Jadi prosesnya cuma nambah karena ada tambahan lagu gitu aja sih. Iya. Ya kalau lagu kan harus ada melodinya ya, harus Iya Pak. harus nyanyi kan. Iya, Kalau iya lebih ada mikir puisi lagi. kan datar aja gitu. Tapi saya kira Mm-mm. ketika saya melihat lirik-lirik lagu itu, saya berpikir ini kalau dibaca tanpa musik ya jadi puisi akhirnya. Iya. Ya, tidak jauh berbeda gitu ya. Gaby ingat enggak ada dua lirik puisi yang benar-benar Gaby suka gitu. Kalau tadi saya akan bilang dari Sapardi, saya terkesan sekali dengan Ah, liriknya Bulan Purnama di atas kuburan. Kalau Gaby punya nggak seperti itu? hmm, ada sih Pak. Ini Hmm. dari penulisnya Lena Mora. Hmm. Eh, ini visi bahasa Inggris ya. Hmm. Pain help her feel happiness better. Pain, Maksudnya ya, help her feel happiness feel better. happiness better. Wow, sangat dalam itu ya. Itu luar Iya, biasa itu. Dan itu nampaknya cocok dengan orang-orang zaman sekarang ya. Artinya iya mereka Pak. merasakan sakit tapi pura-pura happy gitu ya. Tapi sebenarnya sakitan itu kemudian membuat mereka menjadi lebih lebih bahagia atau bisa menemukan inti kebahagiaan di situ gitu ya. Yes. Ya, Iya. itu bagus sekali. Nanti saya mau cari juga itu. Siapa namanya? Lena Mora. Lena Mora, orang Inggris. Iya, iya Pak harusnya. Tapi penulis kecil juga sih. Oke. Pain help her feel better, Feel happiness better. feel happiness better. Okay. Even in pain, you can feel happiness or you can find happiness, right? Yes, afterwards. Iya. Oke, Gaby, saya kira eh, kita sudah banyak berbincang. Terima kasih banyak sudah memberikan sharing tentang puisi dan juga tentang bagaimana rasa itu harus masuk ke dalam puisi dan bagaimana merangkum rasa itu menjadi kata-kata. Ya. Terima kasih pengalamannya sudah dibagikan Ya, kepada kita sama-sama. semua. Kiranya itu bisa menginspirasi puisi orang-orang yang ingin berpuisi di luar sana gitu ya, bisa belajar dari Ya, kamu juga. Oke, iya. saya kira itu Gaby. Terima kasih. Oke, stay safe, stay healthy, Gaby. Goodbye. Iya, goodbye. Thank you. Bye. Goodbye.